Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ويقول نبينا عليه الصلاة والسلام: فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أخواني الكرام، a'azzani Allah wa iyyakum, para jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini dengan memuji Allah kita dimudahkan kembali untuk melanjutkan kajian tafsir Al-Quran pada juz yang ke-29 pada surat Al-Mulk ayat yang ke-23 dan selanjutnya. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul huwallazi ansha'akum wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah qalilan ma tashkurun. Katakanlah, dialah yang telah menciptakan kalian dan menjadikan untuk kalian pendengaran, penglihatan dan juga hati. Qalilan ma tashkurun, sedikit di antara kalian yang bersyukur. Pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan anugerahnya kepada kita, yaitu dialah yang telah menciptakan kita. Bahkan Allah sempurnakan penciptaan kita dengan kelengkapannya. Di antara semua anggota badan kita yang paling bermanfaat, yang paling sempurna kekuatannya adalah tiga hal yang Allah sebutkan di dalam ayat ini, yaitu as-sam'a wal absara wal af'idah, pendengaran, penglihatan dan juga hati. Tiga jasad atau tiga alat yang Allah sebutkan ini
adalah sumber-sumber hidayah. Untuk kita memahami, memikirkan dan mencerna agama wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pendengaran, penglihatan dan juga hati. Kalau ketiga anggota tubuh yang Allah sebutkan ini ditutup oleh Allah, Allah jadikan fungsinya kepada hal-hal yang tidak diridhai oleh Allah, maka celakalah kita. Maka tidak akan ada hidayah yang bisa masuk kepada kita. Makanya orang-orang yang tidak berfungsi pendengarannya, penglihatannya, dan hatinya untuk mencerna dan memahami agama Allah, sehingga membuatnya menjadi orang yang ingkar dan kafir kepada Allah, dia menjadi bahan bakar api neraka jahanam di hari kiamat kelak. Allah katakan di dalam surat Al-A'raf ayat 179, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa laqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa kami, kata Allah, telah mempersiapkan bagi neraka jahanam itu kebanyakan manusia dan jin. Manusia dan jin yang seperti apa? Maka Allah sebutkan selanjutnya, lahum qulubun la yafqahuna biha, yaitu manusia-manusia dan jin yang mereka punya hati, la yafqahuna biha, mereka tidak menggunakan hati-hati mereka untuk memahami agama Allah, memahami kebenaran yang diturunkan oleh Allah. Karena di dalam hati ini ada akal. Di mana letaknya akal? Di mana letaknya akal? Hah? Di sini? Di sini? Di dalam hati. Makanya Allah katakan lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka punya hati tetapi mereka tidak pakai untuk memahami. Yang dipakai untuk memahami itu kan akal. Berarti akal itu berada di dalam hati. Pikiran itu muncul dari hati, ya. Kemudian terkoneksi dengan otak. Begitulah cara bekerjanya. Tapi sumbernya dari mana? Dari hati. Ya. Oleh karena itu, ketika hati tidak digunakan untuk memahami agama Allah, kebenaran wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka celakalah dia. Walahum a'yunun la yubsiruna biha. Mereka, kata Allah, punya penglihatan tetapi mereka tidak gunakan untuk melihat agama Allah, melihat kebenaran yang diturunkan oleh Allah. Ya. Melihat kebesaran-kebesaran Allah, ayat-ayatnya. Baik ayatnya yang kauniyah yang tersebar di alam semesta ini, atau ayat-ayatnya yang syar'iyah yang terdapat di dalam kitab sucinya.
walahum adhanun la yasma'una biha. Mereka juga punya pendengaran, kata Allah, tapi mereka tidak gunakan untuk mendengar kebenaran yang diturunkan oleh Allah, mendengarkan lantunan-lantunan ayat-ayat yang membuat hati mereka mendapatkan hidayah dari Allah tabaraka wa ta'ala, ayat-ayat yang menenteramkan hati mereka. Mereka tidak dengarkan itu. Kalaupun didengarkan, masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Ya. Pendengarannya tidak berfungsi, tidak digunakan. Ya. Bahkan digunakan untuk hal-hal yang dimurka oleh Allah. Mendengarkan musik-musik, lagu-lagu mesum, cinta-cintaan yang gak jelas, ya. Mendengarkan ucapan-ucapan yang mengandung kekafiran dan keingkaran kepada Allah dan lain sebagainya. La yasma'una biha. Mereka tidak gunakan untuk mendengar kebenaran yang Allah turunkan. Nah, kalau tiga anggota badan ini sudah tidak berfungsi sebagaimana mestinya, hati yang tidak digunakan untuk memikirkan agama Allah, mata yang tidak digunakan untuk melihat kebenaran agama Allah, telinga yang tidak digunakan untuk mendengar kebenaran agama Allah, ya. Kalau sudah seperti ini, dari mana hidayahnya akan datang? Apa yang bisa dia cerna dari hidayah kalau hatinya tidak berfungsi, penglihatannya tidak berfungsi, pendengarannya tidak berfungsi untuk kebenaran? Maka pada akhirnya yang dia perturutkan adalah hawa nafsunya. Lalu apa bedanya dia dengan hewan? Makanya kata Allah dalam lanjutan ayat, ulaika kal an'am. Mereka itu laksana hewan-hewan ternak. Ya, kalau dikatakan hewan ternak, ya onta, sapi, dan kambing itu hewan ternak di dalam istilah syariat. Nah, dan lebih parahnya lagi kata Allah, balhum adhal, bahkan mereka lebih sesat daripada hewan-hewan ternak itu. Kenapa mereka lebih sesat? Karena hewan-hewan ternak itu punya caranya sendiri untuk beribadah, berzikir dan bertasbih kepada Allah. Hanya saja kalian yang tidak tahu, kata Allah, walakin la tafqahuna tasbihahum. Kalian yang tidak tahu cara bertasbihnya mereka. Lalu kalau ada manusia yang tidak beribadah kepada Allah, menghamba kepada Allah, karena tiga alat di badannya itu tidak berfungsi, hatinya, penglihatannya dan pendengarannya untuk kebenaran, maka dia lebih buruk daripada hewan ternak. Ulaika humul ghafilun. Mereka itulah orang-orang yang lalai, ya. Di dalam surat yang lain, dalam surat Al-Jathiyah ayat ke-23, Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, afara'aita man ittakhadha ilahahu hawah. Apakah engkau tidak melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai sesembahannya? Wa adhallahu Allahu ala ilm. Dan Allah sesatkan dia di atas ilmu pengetahuannya. Ilmu itu tidak menyelamatkan dia, ya. Pengetahuan tentang agama tidak membuatnya mendapatkan ridha Allah. Kenapa? Karena dia menjadikan hawa nafsu sebagai Tuhannya. Ilmu pengetahuan agama hanya sebagai tunggangan
untuk mencapai ambisi-ambisi hawa nafsunya. Ya. Maka kalau sudah hawa nafsu yang menguasai, mencengkeram seorang hamba, 3 alat sumber hidayah ini tadi ditutup oleh Allah. Maka kata Allah dalam lanjutan ayat, wa adhallahu Allahu ala ilm wa khatama ala sam'ihi wa qalbihi. Allah menutup pendengarannya dan juga hatinya. Wa ja'ala ala basarihi ghishawah, dan Allah jadikan pada penglihatannya juga ada tutupan. Ketiganya ditutup oleh Allah. Ya. Dia mungkin melihat ayat, mendengarkan ayat, ya, melihat dan mendengarkan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hatinya juga mungkin mempelajari kebenaran yang ada di hadapannya. Tapi kalau sudah hawa nafsu yang diperturutkan, semua itu menjadi tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Ya, tidak melahirkan hidayah dari Allah, tidak membuat dia lebih dekat kepada Allah, karena yang menjadi tujuannya adalah ambisi hawa nafsu. Nah, ini bahaya ketika kita menjadikan agama sebagai hewan tunggangan untuk mencapai ambisi hawa nafsu. Maka ketiga alat ini tadi menjadi tidak berfungsi karena ditutup oleh Allah. Dia tidak mampu mencerna hidayah. Maka kata Allah di akhir ayat, faman yahdihi min ba'dillah. Siapa lagi kalau sudah seperti itu yang mampu memberinya hidayah setelah dia ditinggalkan oleh Allah? Ada yang bisa memberi dia hidayah kalau dia sudah ditinggalkan oleh Allah? Tidak ada. Ya. Maka anggota badan yang paling bermanfaat, ya, yang paling berharga di dalam tubuh dan jasad kita, 3 ini tadi: pendengaran, penglihatan, dan hati. Maka jangan pernah kita kotori dengan hawa nafsu kita, karena dia tidak akan berfungsi nanti. Terutama dengan kemaksiatan-kemaksiatan kepada Allah. Mata sering bermaksiat, menyaksikan hal-hal yang tidak baik. Telinga sering bermaksiat, mendengarkan hal-hal yang tidak baik. Ya. Akhirnya itu berpengaruh kepada hati, karena setiap maksiat yang kita lakukan, hati kita diberi titik hitam oleh Allah. Semakin lama semakin hitam, semakin gelap, sehingga pada akhirnya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hatinya itu menjadi hitam legam, muswaddan, ya, kalkuzi muzakhia. Ibaratnya kata Nabi seperti ember hitam yang tertelungkup. Ember sudah hitam tertelungkup, bisa nggak diisi air? Nggak bisa. Ya, la ya'rifu ma'rufan, sehingga dia tidak bisa mengenal mana yang baik, mana yang ma'ruf. Wala yunkiru munkaran, dan tidak pula bisa mengingkari yang mungkar. Illa ma ushriba min hawa, kecuali hanya hawa nafsu yang diperturutkan. Ya. Makanya kiat untuk mempelajari agama, supaya apa yang kita pelajari itu menjadi dimudahkan dan mendatangkan hidayah dari Allah, jauhi kemaksiatan. Karena 3 alat ini tadi harus bersih: penglihatan, pendengaran, dan juga hati.
Dahulu Syekhul Islam bin Taimiyah rahimahullah, kalau beliau merasa sulit untuk memahami sebuah permasalahan agama, beliau itu beristighfar kepada Allah dengan sejadi-jadinya. Karena berarti ada dosa yang beliau lakukan sehingga dihalangi oleh Allah untuk memahami permasalahan agama tersebut. Lah kita mungkin ilmunya segitu-gitu terus, barangkali banyak hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah kita lakukan, sehingga hati kita ini sulit untuk menyimpan kebenaran, kebaikan, memahami agama, mengingat tentang perihal-perihal agama, ilmu yang diturunkan oleh Allah. Ya. Karena ilmu agama ini cahaya, sementara dosa-dosa kita itu kegelapan. Bisa nggak Anda mengumpulkan cahaya dengan kegelapan? Bisa. Ada yang bisa di sini? Main sulap ya? Nggak kan bisa. Ya. Ibaratnya seperti siang dan malam, nggak bisa dikumpulkan. Putih dan hitam nggak bisa dikumpulkan. Ya, karena itu berlawanan. An-naqidhan la yajtami'an. Dua hal yang berlawanan tidak akan bisa berkumpul, bergabung. Sebagaimana cahaya ilmu hidayah dari Allah tidak akan bisa bergabung dengan kegelapan-kegelapan dosa. Ya. Makanya 3 anggota badan ini harus bersih. Sekarang kita sudah di pertengahan bulan Sya'ban. Tanggal berapa sekarang? 18, 19? 19 ya. Akan masuk kepada bulan suci Ramadan. Bulan suci Ramadan adalah bulan ibadah. Apa yang harus diantaranya kita persiapkan? Kesucian hati. Makanya para ulama menganjurkan untuk banyak-banyak bertaubat. Karena hati yang diliputi dengan kegelapan dosa sulit untuk ibadah. Ya. Kalaupun dia ibadah, masih saja dalam keadaan tidak merasa dekat dengan Allah. Dia tidak akan merasakan manisnya ibadah tersebut. Ya. Makanya nggak heran kalau nanti masuk bulan suci Ramadan, banyak orang yang di bulan suci luar biasa ini masih lalai dari Allah, masih lalai dari ibadah. Ya, kalaupun ibadah asal-asalan, karena ada yang tidak berfungsi pada tubuhnya. Hal yang sangat penting dan fundamental, yaitu hatinya. Hatinya itu dipenuhi dengan kegelapan-kegelapan dosa. Bagaimana hati yang dipenuhi dengan kegelapan-kegelapan dosa akan membuat dia tertarik beribadah kepada Allah dengan sebanyak-banyaknya dan sebaik-baiknya? Itu nggak mungkin. Ya. Karena hati yang tertarik untuk ibadah kepada Allah, apalagi kalau hati itu ingin menikmati dan bersenang-senang dengan beribadah kepada Allah, dia harus bersih dari kegelapan-kegelapan dosa. Dalam hadis An-Nu'man bin Bashir yang sudah sering kita dengar, hadis muttafaqun alaih, Nabi SAW mengatakan, ala wa inna fil jasadi mudghah. Sungguhnya di dalam jasad manusia itu ada segumpal daging. Idza saluhat saluhal jasadu kulluh. Kalau segumpal daging itu baik, maka baiklah seluruh anggota badan yang lain. Wa idza fasadat, kalau segumpal daging itu rusak, fasadal jasadu kulluh, maka anggota jasad yang lainnya akan rusak. Ala wahyal qalb.
Segumpal daging itu adalah kalbu manusia. Dalam bahasa kita, hati manusia. Ya. Maka yang harus dipersiapkan adalah hati yang kembali kepada Allah. Hati yang bersih dari kegelapan-kegelapan dosa. Maka memperbanyak taubat adalah solusi untuk kita menyambut bulan suci Ramadan. Itu sangat penting sekali. Ya. Termasuk hati kita dipersiapkan, diberi kekuatan, keyakinan bulan suci Ramadan bulan ibadah. Kurangi memikirkan tentang dunia. Urusan dunia biar Allah yang ngatur, nantinya gampang. Tapi urusan akhirat adalah persiapan yang harus kita perbanyak di bulan suci Ramadan. Itu harus ada keyakinan itu di dalam hati. Bahkan di kalangan salaf, mereka menjadikan bulan suci Ramadan sebagai bulan akhirat, tidak lagi memikirkan dunia. Bahkan ada yang di bulan Sya'ban itu sudah menutup warungnya, tokonya, fokus untuk memperbanyak puasa dan membaca Al-Quranul Karim di bulan Sya'ban. Ya. Itu dimulai dari kekuatan hati. Ya. Apa enggak cukup 11 bulan yang dikasih oleh Allah untuk kita mencari dunia? Cuma 1 bulan Allah minta. Masa enggak cukup? Ya. Kalau tidak ada kekuatan hati, keyakinan hati yang siap untuk menghadap kepada Allah dan melakukan perjalanan akhirat di bulan suci Ramadan dengan ibadah kepada Allah, maka kita tidak akan pernah siap dan memanfaatkan bulan suci Ramadan secara maksimal. Yakin sudah. Itu dimulai dengan hati yang baik, hati yang siap untuk melakukan perjalanan akhirat menuju Allah di bulan suci Ramadan dengan ibadah kepadanya. Dunia minggir, nanti urusannya. Masa 11 bulan gak cukup? Ya. Bahkan, nah yang parahnya kan di kita, di bulan suci Ramadan lah dia berpikir tentang meraup keuntungan dunia sebesar-besarnya. Ini momentum untuk ngumpulin uang bekal selama setahun. Ya, kebalik, na'udzubillah. Ya. Bahkan sudah masuk 10 hari terakhir di bulan suci Ramadan, masih aja mikir tentang dunia. Ya. Nah, kalau kita ingin menjadi orang yang lebih baik, udahlah bulan suci Ramadan penuhi dengan ibadah kepada Allah. Ya. Dari mana saya mulai, Ustaz? Hatinya dipersiapkan. Karena godaan-godaannya pasti akan besar. Ya. Hati yang sudah dikasih oleh Allah ini bersihkan dari kubangan-kubangan dosa. Ya. Siapkan dengan keyakinan kepada Allah, tawakal kepada Allah. Ya. Cinta kepada Allah, untuk siap melakukan perjalanan akhirat di bulan suci Ramadan dengan ibadah. Ya. Terutama kalau sudah masuk 10 hari terakhir di bulan suci Ramadan. Kita harus berjuang habis-habisan untuk mencari malam Lailatul Qadar. Udah gak usah mikir dunia. Ya. Walaupun kebanyakan orang, kebanyakan manusia di 10 hari terakhir itu dia mencari dunia, kita nggak usah tergoda. Urusan dunia Allah yang menjaminnya. Nanti setelah Ramadan 10 hari terakhir fokus untuk ibadah. Nggak ada lagi ceritanya kerja, nggak ada lagi menghabiskan waktu untuk dunia. 10 hari terakhir untuk mencari akhirat, terutama malam Lailatul Qadar yang nilainya seperti 1000 bulan. Berapa 1000 bulan? 83 tahun 4 bulan. Umur kita aja belum tentu sampai segitu. Masa mau kita lewatkan momentumnya? Ya.
Maka kita mulai dengan membersihkan hati, ya. Kemudian bersihkan pandangan, bersihkan pendengaran, perbanyak membaca Al-Quranul Karim, ya. Kita berusaha semaksimal mungkin tidak melihat hal-hal yang tidak baik, ya. Maka kita harus bijak-bijak menggunakan HP, menggunakan alat-alat media supaya tidak melihat hal-hal yang tidak baik ataupun mendengarkan hal-hal yang tidak baik, supaya hati kita benar-benar terjaga. Masuk bulan suci Ramadan, kita benar-benar siap untuk ibadah kepada Allah dengan semaksimal mungkin. Begitu. Makanya di akhir ayat Allah katakan, qalilan ma tashkurun, sedikit di antara kalian yang bersyukur. Kenapa sedikit di antara kita yang bersyukur? Karena tidak pandai untuk menggunakan pendengaran, penglihatan dan hatinya sebagaimana yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal ini 3 anggota tubuh yang paling penting untuk kita. Ini yang menentukan jalan hidup kita. Kita mau kemana? Itu tergantung bagaimana kita mensikapi 3 alat ini tadi. Bagaimana kita menggunakan pendengaran kita, penglihatan kita, dan terutama hati kita. Kalau kita bisa menggunakannya, memfungsikannya sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah, kita gunakan untuk kebaikan-kebaikan yang memang digariskan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, maka kita insya Allah bisa meniti jalan kesyukuran kepada Allah. Kita bisa bersyukur kepadanya. Karena untuk mencapai tingkat syukur itu tidak mudah. Syukur ini tingkat yang sangat tinggi. Di bawahnya ada ridha, di bawahnya lagi ada sabar. Ini urutan-urutannya sebagaimana yang dikatakan oleh Syekhul Islam bin Taimiyah rahimahullah. Ya. Orang yang bersyukur itu hidupnya memang dipenuhi terima kasih kepada Allah tabaraka wa taala. Baik buruknya dia selalu bersyukur kepada Allah. Ya. Sehingga orang yang bersyukur itu tidak lagi ada musibah-musibah yang membuatnya berkeluh kesah. Dia tidak lagi pada tahap di mana kalau ditimpa oleh musibah hanya sekedar menahan diri. Menahan diri itu sabar. Itu tingkatan yang paling wajib. Dia tidak lagi di level itu. Ya. Atau sudah pasrah menerima segala keputusan Allah. Ya. Tidak lagi ada rasa berat untuk menerima apapun yang Allah putuskan di dalam hidupnya, baik atau buruk. Dia tidak lagi masih di level itu masih level apa? Ridha. Dia sudah lebih tinggi daripada itu. Dia sudah pada level syukur, berterima kasih kepada Allah apapun yang Allah putuskan. Sehingga di dalam hidupnya sampai bencana-bencana, ujian-ujian yang Allah timpakan kepadanya itu tidak lagi menyesakkan hatinya, ya, menekan hidupnya. Justru dia bersenang-senang dengan musibah yang ditimpakan Allah kepadanya. Kenapa? Karena dia selalu bersyukur kepada Allah. Segala keburukan yang terjadi pada hidupnya, dia melihatnya dengan kacamata positif. Dia bernikmat-nikmat dengan hikmah yang ada di balik itu. Ya. Karena banyak sekali hikmah Allah di balik setiap musibah, terutama hikmah-hikmah yang mendatangkan ridha Allah. Semacam dengan adanya musibah, dia bisa semakin dekat kepada Allah. Hatinya semakin berpasrah kepada Allah, bertawakal kepada Allah. Dia semakin memperbanyak istighfarnya kepada Allah.
dia semakin banyak berdoanya kepada Allah, ya. Sehingga itu yang dia nikmati, dia bersyukur kepada Allah, dia katakan alhamdulillah ala kulli hal, segala puji bagi Allah atas semua keadaan yang Allah timpakan, karena pada akhirnya dia bisa bersenang-senang dengan musibah tersebut karena dia selalu bersyukur kepada Allah dengan hikmah yang ada di baliknya, ya. Makanya sedikit orang yang mencapai tingkat syukur, ya. Rukun syukur itu kata para ulama ada 3, ya. Rukun daripada syukur ada 3, ya. Rukun yang pertama adalah yang terkait dengan hati, yang terkait dengan hati, di mana orang yang bersyukur dia menyandarkan semua nikmat yang dia rasakan, yang diberikan oleh Allah hanya kepada Allah tabaraka wa ta'ala, ya. Di dalam hatinya tidak ada penyandaran nikmat kepada selain Allah. Apapun yang dia dapatkan, apapun yang dia capai, apapun yang dia rasakan dari nikmat Allah, dia selalu mengatakan alhamdulillah. Hatinya selalu menyandarkannya kepada Allah. Wa ma bikum min ni'matin fa minallah. Setiap nikmat yang ada pada kalian itu datangnya dari Allah. Dia tidak lagi melihat sisi dirinya, bahkan dia tidak menganggap sisi dirinya pada nikmat tersebut, ya. Sehingga dia tidak merasa bahwa dia mendapatkan nikmat itu karena hasil kerja kerasnya. Dia tidak merasa dia mendapatkan nikmat itu bukan karena kecerdasannya, bukan karena kepintarannya, bukan karena keahliannya, bukan karena ada andil dia di dalam nikmat itu. Nggak ada andil dia, semua karena Allah. Ya, semua karena Allah. Sehingga dia tidak pernah mengatakan saya, ya. Tapi dia mengatakan ini semua dari Allah. Tapi kan Ustadz, kalau kita ingin mendapatkan sebuah rezeki atau nikmat dari Allah itu kan kita harus bekerja, kita harus berusaha, ada sebabnya. Kita harus menggunakan kepintaran kita, kecerdasan kita. Kita harus belajar untuk sukses, iya kan? Kita harus bekerja keras, harus peras keringat, banting tulang. Kan nggak bisa santai-santai, Ustaz. Berarti kan kita ada andil di dalam nikmat itu. Bener nggak nih? Kok ngangguk-ngangguk? Bener ya? Nggak benar, ini nggak benar, ya. Karena walaupun Anda bekerja keras siang, pagi, malam, sore, banting tulang, peras keringat, sampai ada yang jungkir balik, kepalanya di bawah, kakinya di atas, demi untuk menggapai sebuah nikmat dari Allah. Kalau Allah katakan tidak, Anda mau apa? Memang Anda bisa? Memang Anda dapat? Bisa nggak Pak dapat? Nggak bisa. Secerdas apapun Anda, seahli apapun, sehebat apapun, ya, punya gelar-gelar dalam bidang ekonomi, katakan profesor, doktor dalam bidang ekonomi, semua teori ekonomi Anda kuasai. Kalau Allah bilang tidak, memang Anda mau apa? Memang Anda bisa? Bisa nggak? Nggak bisa. Berarti yang murni punya kuasa terhadap nikmat itu siapa? Allah. Maka orang yang bersyukur pada level syukur, dia tidak lagi melihat andil pada dirinya di dalam sebuah nikmat. Semua karena Allah.
Tapi kan untuk mendapatkannya saya harus bekerja keras, Ustaz. Saya harus punya usaha. Ya, saya harus tahu ilmunya. Saya harus bekerja keras. Iya betul. Tapi Anda tidak punya andil di dalam pemberian nikmat tersebut. Terus yang saya lakukan itu, ya Anda harus menjalani hukum sebab dan akibat yang memang Allah menghendakinya di alam semesta ini. Itu sudah sunnatullah. Ya. Di mana di alam semesta ini kalau Anda ingin mendapatkan sebuah akibat harus dengan sebab. Jadi kenapa Anda harus bekerja keras? Kenapa Anda harus berusaha? Karena memang Anda ingin mendapatkan sesuatu harus menjalani sebabnya. Itu sudah hukum sebab akibat yang menjadi sunnatullah di alam semesta. Tapi hasilnya siapa yang menentukan? Allah. Masalah nikmat siapa yang akan memberikannya? Allah. Ya. Oleh karena itu, orang yang bersyukur hanya menisbatkan nikmatnya kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Ya, tidak lagi melihat sisi dirinya. Makanya di dalam kitab Tauhid nanti akan ada pembahasan apa hukum orang yang mengatakan kalau bukan karena aku. Ya. Itu merusak kesempurnaan tauhid, penghambaan diri kepada Allah. Di mana orang yang mengetahui sebuah nikmat dengan tauhidnya kepada Allah, dia akan nisbatkan itu hanya kepada Allah saja, bukan kepada dirinya, apapun itu. Ini rukun syukur yang pertama, bahwa dia menyandarkan hal tersebut, nikmat tersebut hanya kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Naam. Datang di dalam hadis Al-Bukhari dan Muslim, ya, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika di malam hari turun hujan, di pagi harinya setelah sholat subuh, beliau mengatakan kepada para sahabatnya. Ini datang dari hadis Zaid bin Khalid Al-Juhani radhiyallahu an. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, asbaha min ibadi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Allah tabaraka wa taala berfirman, asbaha min ibadi mu'minun bi wa kafir. Pada pagi hari ini di antara hamba-hambaku ada yang beriman dan ada yang kafir. Dengan turunnya hujan tadi malam, ya. Fa amma man qala, adapun yang mengatakan mutirna bi fadlillahi wa rahmatih, kita diberi hujan dengan karena rahmat Allah dan keutamaannya. Fadzalika mu'minun bi, maka itu adalah orang yang beriman kepadaku. Kenapa? Karena dia menyandarkan nikmat kepada Allah, ya. Nah, kemudian wa amma man qala, adapun yang mengatakan mutirna binau'i kadza wa kadza, kita diberi hujan karena munculnya bintang ini dan itu di atas langit. Ini keyakinan orang-orang yang kafir di masa lampau, ya. Kita diberi hujan karena ada muncul bintang ini dan bintang itu. Maka kata Allah, fadzalika kafirun bi wa mu'minun bil kaukab, itulah orang yang kafir kepadaku dan beriman dengan bintang. Maka dari sini kita tahu orang yang bersyukur, yang merupakan hamba Allah tabaraka wa ta'ala, dia hanya menyandarkan nikmat kepada Allah. Taib. Rukun yang kedua dari orang yang bersyukur, yaitu yang terkait dengan lisan. Dia selalu memuji Allah tabaraka wa ta'ala atas segala nikmatnya pada dirinya dan menceritakan nikmat tersebut, ya, dalam rangka syukur kepada Allah. Nah, dia mengatakan alhamdulillah, alhamdulillah setiap dia diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, lisannya selalu menyanjung dan memuji Allah. Datang di dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha
Kata Aisyah radhiyallahu anha di dalam Sahih Muslim, suatu malam aku kehilangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka aku sentuh tempat sujud karena rumah Nabi itu kan kecil. Jadi kalau Nabi sholat itu ya nggak jauh dari Aisyah berbaring. Maka Aisyah menyentuh tempat sujud biasa Nabi sujud di dalam sholatnya. Ternyata Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang sujud. Ya. Dan beliau mengucapkan a'udzu biridhaka min sakhatik. Ya Allah, aku berlindung dengan keridhaanmu dari kemurkaanmu. Wa a'udzu bimu'afatika min uqubatik, dan aku berlindung ya Allah dengan keselamatanmu dari hukumanmu, dari siksamu. Wa a'udzu bika minka, dan aku berlindung kepadamu darimu. La uhsi thana'an 'alaik, aku tidak dapat menghitung pujian kepadamu. Anta kama athnaita 'ala nafsik, engkau sebagaimana yang engkau pujikan terhadap dirimu. Ini orang yang bersyukur kepada Allah, lisannya selalu mengucapkan kalimat-kalimat zikir-zikir yang menyanjung dan memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, dan satu lagi terkait dengan rukun yang kedua, dia menceritakan nikmat itu dalam rangka apa? Bersyukur kepada Allah. Ya. Kalau orang yang tidak bersyukur, yang sering dia keluhkan apa? Kesulitan, musibah yang diberikan Allah kepadanya. Gimana Pak? Gimana nih kondisinya sekarang? Gimana ekonominya? Waduh, sulit. Pertama yang keluar dari lisannya apa? Sulit. Subhanallah. Ya. Kalau orang yang bersyukur, sesulit apapun dia, bahkan dalam keadaan dia sangat minus, hidupnya sangat minus, dia akan katakan apa? Alhamdulillah, karena Allah Subhanahu wa ta'ala masih memberikan anugerah yang banyak kepadaku. Ya. Ini orang yang bersyukur. Ya, tapi kalau orang yang suka berkeluh kesah, dia akan katakan sulit. Ya, apalagi di masa-masa pandemi kemarin. Ya. Banyak orang yang berkeluh kesah dan tidak bersyukur kepada Allah. Ada cerita sebagian ulama didatangi oleh seorang yang dalam keadaan fakir. Ya. Dia curhat sama sang alim. Dia cerita begini dan begitu tentang kesusahannya. Ya. Lalu si alim ini setelah mendengarkan, dia bertanya kepada orang tersebut, kamu punya penglihatan? Punya. Coba kalau kamu bayangkan kamu buta, berapa harga penglihatan? Harga mata satu sekarang berapa? Ya. Apakah kamu punya tangan? Punya. Berapa harga tangan satu? Kalau kamu pasang tangan, berapa harganya? Kamu punya kaki? Punya. Berapa harganya kaki? Kamu punya lisan? Punya. Berapa harganya lisan kalau kamu pasang sekarang? Coba kamu hitung-hitung, kamu kaya atau miskin? Kaya apa miskin? Kaya. Ya udah, nggak usah ngeluh, pulang sana. Ya, memang banyak kita ini tidak pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang diingat-ingat sulitnya. Begitu banyak nikmat Allah yang Allah limpahkan kepadanya, nggak pernah diingat-ingat. Ya. Padahal kalau dia ingat-ingat dulu waktu masih belajar, kuliah, ya, pergi ke kampus jalan, bahkan ada yang cuma mampu apa? Ngebis, ya kan? Yang agak mudah agak oke sedikit ekonominya, naik sepeda ontel dulu ya. Ada yang agak bagus sedikit sepeda motor, ya. Sering kedinginan di malam hari, jomblo, masih bujang, makannya juga seringnya Indomie gitu kan. Lah sekarang dia sudah jadi orang gitu, punya istri, ya, bahkan istrinya juga mungkin cantik kan gitu.
kemudian punya anak, punya rumah, punya kendaraan, mobilnya aja mungkin harganya ratusan juta. Kalau ditanya gimana Pak sekarang? Sulit. Minta diketak nggak itu? Ya, nggak pernah mikir. Ya, yang dia pikir cuma sulitnya. Lah, selama ini yang kamu rasakan dari nikmat Allah itu nggak bisa kamu hitung. Ya. Makanya kata Al-Imam Al-Allamah Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah, salah satu kiat dari kebahagiaan hidup adalah memperbanyak mengingat-ingat nikmat Allah, bukan mengingat-ingat musibah atau ujian dari Allah. Karena kalau kita mengingat-ingat nikmatnya, kita jadi apa? Jadi cinta kepada Allah, jadi bersyukur kepadanya, jadi lapang hati kita, tenang jiwa kita. Tapi kalau yang kita ingat-ingat adalah musibah Allah yang gak seberapa, yang kita ingat-ingat adalah kesulitan yang Allah ujikan kepada kita, dada kita semakin sempit, kita merasa tertekan, stres, ya, jauh dari rasa syukur, hidupnya menjadi tidak tenang, tidak nyaman, tidak tentram. Padahal kalau dia mau jujur, coba deh Anda hitung berapa nikmat Allah yang Anda rasakan selama Anda hidup, kemudian bandingkan dengan ujian dan kesulitan yang Allah berikan. Coba dipersentase, kira-kira berapa perbandingannya? Mana yang lebih banyak? Yang lebih banyak mana? Nikmatnya. Nikmat Allah itu bahkan gak bisa Anda hitung. Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Kenapa yang diingat kesulitannya? Baik. Makanya rukun yang kedua adalah menceritakan nikmat tersebut. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Adapun terhadap nikmat Rabbmu maka ceritakanlah. Ceritakan bukan dalam rangka sombong. Orang sekarang ada juga, ya, dalam rangka flexing, pamer, dia ceritakan berapa saldomu. Ya, tapi untuk pamer nggak boleh. Menceritakan nikmat Allah itu adalah untuk mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian rukun yang ketiga dari syukur yaitu menggunakannya di dalam ketaatan kepada Allah. Menggunakannya di dalam ketaatan kepada Allah. Di dalam surat Saba ayat ke-13 Allah mengatakan i'malu alu Dawud syukra. Wahai keluarga Daud, berbuatlah, beramallah dengan kesyukuran. Ya, jadi orang syukur itu menggunakan apa yang diberikan oleh Allah dalam perkara-perkara yang diridhai oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Semakin kita sering diberi nikmat oleh Allah, maka semakin dekat kita kepadanya. Itu syukur. Ya. Tapi sering sekali kita ini memang gak pandai bersyukur. Makanya kata Allah, qalilan ma tashkurun. Sedikit di antara kalian yang pandai bersyukur. Semakin kita dimudahkan rezekinya oleh Allah, dilapangkan pekerjaannya oleh Allah, semakin jauh kita darinya. Ya. Sehingga ini sering saya sampaikan, jarang sekali orang yang pekerjaannya dimudahkan oleh Allah, rezekinya ditambah oleh Allah, semakin bagus ibadahnya dan pendekatan dirinya kepada Allah. Yang sering muncul dan populer di antara kita kata-kata sibuk, ya. Sehingga kesibukan itu membuat kita jauh dari Allah. Padahal kesibukan kita itu karena kita dimudahkan oleh Allah rezekinya, ya enggak? Kehidupan kita dilapangkan oleh Allah, pekerjaan kita dimudahkan oleh Allah. Tapi justru itu pula yang membuat kita terganggu ibadahnya, terganggu sholatnya, bahkan terganggu bacaan Al-Qur'annya, terganggu zikirnya, ya.
banyak terganggunya. Termasuk terganggu ikut pengajiannya. Mana si fulan, mana bapak yang biasa hadir ke pengajian kita? Sibuk Ustaz. Bapak itu mana? Sibuk Ustaz. Mestinya kan kalau mudah, pekerjaannya dimudahkan oleh Allah, dia jangan menjadikan pekerjaan itu sebagai penghalangnya untuk mendekatkan diri kepada Allah. Iya kan? Mestinya sholatnya harus lebih bagus lagi, baca Al-Qur'annya harus lebih bagus lagi, ya. Kemudian zikirnya, doanya, belajar agamanya. Yang tadi kalau dia masih kerjaannya sulit, duduknya di belakang. Begitu pekerjaannya dimudahkan oleh Allah, ya, dia bisa membuka cabang-cabang yang baru atau warung-warung yang baru, atau orderannya semakin banyak. Nah, duduknya di depan karena dia syukur sama Allah. Gitu, Pak. Bukan sibuk. Kalau sibuk itu syukur nggak itu? Ya kita bisa mengukur sendiri lah. Ya, justru semakin sergap gitu loh, supaya kita menjadi orang-orang yang bersyukur. Tapi pekerjaan saya ini memang menyita waktu, Ustaz. Ya, kalau memang kesibukan kita itu ternyata membuat kebaikan-kebaikan yang selama ini kita amalkan menjadi terganggu, ya cobalah berpikir ulang. Ya, jangan sampai kemudian ternyata anugerah Allah itu menjadi musibah bagi kita, menjauhkan kita dari Allah. Antum pilih rezekinya banyak tapi jauh dari Allah, jauh dari kesyukuran, atau rezekinya sedikit tapi dekat dengan Allah dan bisa mensyukuri nikmat tersebut. Pilih yang mana? Tadi yang banyak katanya sibuk. Dikasih yang banyak buktinya sibuk kok. Ya kalau bisa banyak kemudian syukur, itu bagus. Ya, bisa meniru seperti Abu Bakar, Umar, Uthman, Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhum, masya Allah. Tapi mana orang-orang yang bisa kayak gitu sekarang? Kebanyakan kita kalau dunianya sudah dibukakan oleh Allah, rezekinya dilapangkan oleh Allah, dia menghilang dari Allah. Iya kan? Itu yang kebanyakan kita, karena kita nggak pandai bersyukur. Jadi apa yang Allah katakan di dalam ayat ini bukan hanya teori, ini memang realita kita. Qalilan ma tashkurun, sedikit di antara kalian yang pandai bersyukur. Ya. Oleh karena itu, di antara hal yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau diberi nikmat oleh Allah, dari bentuk kesyukuran beliau sujud syukur. Ya, beliau melakukan sujud syukur. Nah, jadi ikhwani ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ini 3 rukun daripada syukur. Ya. Pertama, syukur dengan hati, syukur dengan lisan, dan yang ketiga adalah syukur dengan anggota-anggota badan, menggunakan nikmat-nikmat Allah untuk semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin pada kesempatan kali ini saya cukupkan dulu sampai sekian. Wallahu a'lam bissawab. Nah, silahkan kalau ada yang mau bertanya. Ya, silakan. Tadi Ustaz telah menyatakan kalau mau menghadapi bulan Ramadan banyak-banyak bertobat. Bagaimana cara bertobat? Mau jelaskan? Masya Allah. Nah, ahsan, pertanyaan yang bagus sekali. Ya, bagaimana caranya bertaubat? Rukun taubat itu dijelaskan oleh para ulama ada 5. Syarat-syarat taubat itu ada 5. Yang pertama,
Karena taubat itu adalah ibadah kepada Allah, syarat yang pertama adalah ikhlas. Murni niatnya karena Allah. Ya. Karena kan ada juga orang taubat takut dimusuhi oleh lingkungannya. Takut tidak ditemenin oleh temannya. Takut dikucilkan. Maka kalau seorang bertaubat jangan ada unsur-unsur lain. Orang yang bertaubat niatnya murni karena dia ingin kembali kepada Allah, ikhlas. Syarat yang kedua, dia harus meninggalkan perbuatan dosa. Ya. Itu syarat yang kedua. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw dzalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim wa man yaghfiru dzunuba illallah walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Ali Imran ayat 135. Kata Allah, mereka tidak akan terus-menerus di dalam perbuatan dosa yang mereka lakukan. Itu orang yang bertaubat, meninggalkan perbuatan dosa. Yang ketiga, menyesal. Harus ada penyesalan di dalam hati terhadap perbuatan-perbuatan dosa itu. Sehingga orang yang bertaubat tidak bangga dengan dosanya. Masa iya orang taubat kemudian dulu saya cerita tentang kondisinya yang bermaksiat dengan rasa bangga. Itu enggak taubat namanya. Orang taubat itu harus punya penyesalan. Kenapa saya lakukan itu? Menyesal. Ya. Kemudian yang keempat, bertekad kuat untuk tidak mengulanginya. Setelah dia menyesal, dia bertekad kuat untuk tidak mengulangi. Ya. Bertekad kuat artinya bukan berarti dia pasti tidak mengulangi, karena kepastian itu hanya dari Allah. Ya, maka orang yang bertaubat mungkin saja karena kelemahan dia jatuh lagi dalam dosa yang sama. Maka yang paling penting itu ketika dia taubat, dia bertekad kuat, saya tidak akan mengulangi. Ya. Nah ini yang akan membantu dia untuk tidak mengulangi dosa tersebut. Kalau dia jatuh lagi, taubat lagi dan bertekad lagi untuk tidak mengulanginya. Ya. Dan Allah yang tahu kejujuran hati kita. Kita cuma bermain-main atau sungguh-sungguh di dalam tekad kita untuk tidak mengulangi. Hanya Allah yang tahu. Ya, orang yang bertaubat dia serius bahwa dia tidak akan mengulangi. Bertekad untuk tidak mengulangi. Kemudian yang kelima, yang terakhir, ini terkait dengan hak-hak manusia. Kalau dia melanggar hak orang lain, dia harus kembalikan itu. Ya, makanya kalau dia melanggar kehormatan orang lain, misalnya dengan perbuatan ghibah, maka cara taubatnya apa? Minta maaf. Nah, ini kan menjadi berat. Makanya jangan gampang menggibahi orang lain karena Anda melanggar kehormatannya. Ya. Taubatnya itu tidak cukup hanya dengan 4 hal tadi. Ada yang kelima, Anda harus minta maaf supaya kehormatan yang sudah Anda langgar itu direlakan. Ya. Maka carilah cara untuk meminta maaf, entah secara khusus atau secara umum. Tapi harus minta maaf karena Anda sudah merenggut sesuatu dari orang tersebut, yaitu kehormatannya. Kalau harta yang kita ambil harus kita pulangkan. Ya. Kalau darah yang kita tumpahkan, kalau seandainya kasus ini kemudian terungkap, Anda harus rela untuk siap menerima segala konsekuensinya, termasuk kisos. Ya. Kalau pembunuhan itu dengan sengaja. Taib. Ini 5 syarat taubat. Apabila kita sudah jalani, maka insya Allah semoga kita termasuk orang-orang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau dosa-dosa itu terkait dengan hak Allah, 4 saja syaratnya.
Saya ulangi, pertama ikhlas dalam taubat, kedua meninggalkan perbuatan dosa, yang ketiga menyesali, yang keempat bertekad untuk tidak mengulangi. Ini kalau terkait dengan hak Allah. Tapi kalau terkait dengan hak manusia, ada yang kelima, yaitu kita harus mengembalikan hak tersebut atau harus minta direlakan. Ya, terutama kalau itu kehormatan. Thayyib, dengan kita meminta maaf, maka itulah cara bertaubat. Barakallahu fiik. Nah, ya silakan. Yang berhubungan dengan manusia dan taubat itu kami meminta maaf. Cara meminta maafnya itu apakah diceritakan apa yang pernah kita lakukan? Ya, kalau suasananya, situasinya memang memungkinkan, ya, kita tidak khawatir akan menimbulkan hal yang lebih buruk, ya nggak apa-apa. Mungkin ditenangkan dulu orangnya, nanti antum ana bawa umroh akhi gitu. Supaya dia nggak marah ya. Nah, tapi kalau mungkin suasananya nanti menimbulkan hal yang lebih parah, ya, terjadi hal-hal yang nggak diinginkan, ya mungkin nggak perlu diceritakan secara detail lah. Yang penting kalau ana punya salah sama antum, mungkin ana pernah ghibah, entah sengaja atau tidak sengaja, tolong maafkan. Yang mana itu? Antum bilang apa emang? Ya, pokoknya kalau ada, antum relakan. Gitu. Ana minta maaf. Karena kalau diperpanjang, wah, buyar nanti urusannya. Jadi bisa mungkin dengan cara umum, kalau kita khawatir itu akan menjadi hal yang lebih buruk. Gitu. Wallahu a'lam. Barakallahu. Nah, ya silakan. Mungkin saya dikoreksi kalau salah. Apakah benar sebaik-baik pekerjaan adalah mengajarkan Al-Quran? Di sini ada dua sisi. Yang satu kita mengajarkan Al-Quran, tapi di sisi lain kita mendapatkan bayaran seperti itu. Bagaimana cara mengatur hati agar bisa ikhlas di situ? Sementara di sisi lain ada orang-orang yang untuk ngelesi anaknya main bola lebih mahal daripada untuk mengajari anak, bayari guru ngaji Al-Quran seperti itu. Barakallahu. Allah barik fiik. Nah, hadis dalam riwayat Al-Bukhari, hadis Utsman bin Affan radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Sebaik-baik kalian, kata Nabi, adalah yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Ini adalah amalan yang dianggap sebagai amalan terbaik, ya, yang membuat kita menjadi manusia terbaik, mempelajari Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran. Ya. Adapun apakah pekerjaan yang terbaik adalah mengajarkan Al-Quran? Ya enggak juga. Ya, karena mengajarkan Al-Quran itu bukan pekerjaan dalam artian mencari nafkah. Asalnya orang yang mengajarkan Al-Quran itu yang terbaik, ya udah dia jangan mengambil sesuatu dari apa yang dia ajarkan, itu yang terbaik. Kalau Anda memang ingin mengajarkan Al-Quran, udah ikhlas untuk Allah. Makanya terjadi perdebatan di kalangan para ulama tentang hukum mengambil upah dari mengajar Al-Quran. Ya. Sebagian ulama mengatakan nggak boleh mengambil upah dari mengajar Al-Quran, karena ayat-ayat Al-Quran itu jangan diperjualbelikan dengan dunia yang sedikit. Kebanyakan ulama mengatakan boleh, ya. Walaupun sebagian mengatakan kebolehan itu disertai dengan kemakruhan. Tapi kebanyakan mereka mengatakan boleh dengan alasan bukan ayat-ayat Al-Qur'annya yang diperjualbelikan, tetapi waktu yang disediakan oleh orang tersebut yang dihargai. Jadi bukan ayat-ayatnya yang diperjualbelikan, waktunya yang dia sediakan itu yang dihargai. Gitu. Maka
Maka kalau dikatakan apakah pekerjaan mencari nafkah terbaik adalah mengajarkan Al-Quran? Enggak. Justru kalau memang Anda mampu mengajarkan Al-Quran dengan tanpa mengambil upah, jos, itu terbaik. Ya, jadi guru tahfidz tanpa mengambil gaji. Saya ikhlas karena Allah. Itu yang Nabi katakan, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah yang mengajarkan Al-Qur'an dan yang mempelajari Al-Qur'an dan yang mengajarkannya. Lalu gimana caranya saya dapat penghidupan, Ustaz? Saya kan juga butuh penghidupan, kerja yang lain sampingan selain mengajarkan Al-Qur'an. Jual madu, ya, jual herbal, ya, atau pekerjaan-pekerjaan apa saja. Makanya para nabi itu, apakah penghidupan mereka dari menyampaikan agama Allah? Tidak. Mereka mengatakan in ajriya illa 'ala Allah. Tidak ada upahku melainkan hanya pada Allah. Dia ikhlas karena Allah. Lalu apa pekerjaan mereka? Ada yang jadi tukang besi, ada yang jadi penggembala, ada yang berdagang, iya kan? Itu pekerjaan penghidupan mereka. Bukan pekerjaannya dia ambil dari menyampaikan agama Allah dan memperkaya diri dengan itu. Bukan itu pekerjaannya. Sehingga masang tarif puluhan juta, ratusan juta. Kalau belum dibayar ditagih sama adminnya. Kok belum bayar ini, gitu ya. Terus jadi polemik sampai ke pengadilan. Nah, itu masalah kan gitu. Nah, bukan begitu para nabi. Tapi mereka bekerja lumrahnya manusia dengan pekerjaan-pekerjaan duniawi. Ya, ada yang bercocok tanam. Begitu. Ala kulli hal, apakah boleh mengambil upah? Itu tadi. Ya, kebanyakan ulama mengatakan boleh karena yang dibayar bukan dia memperjualbelikan ayatnya, tetapi habsul waktu yang dia sediakan. Tapi akan lebih baik kalau nggak ngambil, itu yang paling utama. Ya, dengan mempunyai kerja sampingan. Iya Ustaz, ini guru tahfidz, ya gajinya nggak seberapa, terus wali muridnya juga sering nunggak gitu. Sehingga mengganggu proses belajar mengajar. Sementara kalau mereka nyekolahkan anaknya di sekolah-sekolah umum, ya bayarnya mahal-mahal, ya lancar gitu uang sekolahnya. Bahkan dimasukkan les sepak bola, atau bahkan ada yang musik atau keterampilan apa, itu bayarnya mahal-mahal, lancar. Tapi kalau sudah ikut sekolah ngaji malah maunya gratisan gitu. Ya itulah masalahnya kita ini sekarang. Ya. Kembali kepada keimanan kaum muslimin yang ada di tengah-tengah kita. Ya itulah fenomenanya seperti itu. Makanya kita yang sudah mengenal sunnah, ya, mari kita bantu guru-guru tahfidz ini. Ya. Dengan menghargai ilmu agama yang mereka sampaikan. Yang kita hargai bukan karena mereka menjual ayat-ayat Allah dengan harga dunia yang sedikit, tapi kita menghargai dan menghormati orang-orang yang berilmu, ya, terutama yang mengajarkan Al-Quran. Nabi SAW menyatakan, la yu'minu ahadukum, beliau menyatakan beliau katakan, tidaklah beriman orang yang tidak menyayangi yang kecil di antara kami dan menghormati yang tua di antara kami dan mengetahui kemuliaan orang yang berilmu di antara kami. Nah, oleh karenanya kita yang sudah ngaji sunnah, kita berusaha, terutama guru-guru tahfidz ini, ya, kita perhatikan supaya anak-anak kita diajari Al-Quran dalam keadaan kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala karena kita menghargai ilmu agama Allah. Wallahu a'lam bissawab. Nah, barakallahu fikum. Ada yang lain?
Baik, kalau tidak ada yang lain kita cukupkan dulu. Wallahu a'lam bishawab. Billahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.